Ya belajar dari sana, jadi biar nggak blow on. Nggak ada BAP-nya lagi, ya kan? Segala macem, tidak ada ini. Tapi apakah kok RO menjadi tantrum? Enggak, nyantai aja. Dia bilang, Bapak Minola, saya tidak mau melibatkan Bapak. Nih, lu nonton videonya sebelum lu komen ya. Untuk ngebela junjungan, pelajarin kasusnya dulu, Cong. Pelajarin dulu kasusnya. Ya, lihat dari kubu sana, kubu sini. Kayak gue juga gitu. Ya, walaupun gue kontra sama si pihak SW, tapi gue pelajarin gerak-geriknya seperti apa. Konfirmasi-konfirmasinya seperti apa. Preskonnya seperti apa. Gue sinambungkan dengan apa yang lagi diperjuangkan sama Koko RO. Ya, kalau gue akuin iya, iya, ya enggak. Ya, udah telepon-teleponan. Saya tidak mau Bapak Minolo untuk melibatkan. Bapak fokus aja untuk menjadi kuasa hukum di hak asuh anak. Ini menjadi urusan saya, tanggung jawab. Saya memang punya perkara ini karena kehidupan saya memang lagi kacau balau. Puncak-puncaknya. Ya kan? Menyelesaikan. Kasih waktu saya seminggu. Ya kan? Saya ketemu sama nih orang. Bagaimana penyelesaiannya. Kalau memang sudah mencapai mufakat, deal bersama, ya wes. Ya kan, tapi kalau memang proseduralnya harus diselesaikan dulu secara hukum, ada restorasi justice. Ngerti? Restorasi justice nggak ngerti? Google. Restoratif justice, kemudian penyelesaian bagaimana, udah damai. Gampang, duit. Akhirnya ada duit bisa menyelesaikannya, menggunakan berbagai macam skema bisa untuk diselesaikan satu demi satu. Ya, 1000 alasan nggak ada, alasan cuma satu. Ya, tunggu aja. Masih hari apa sekarang? Hari Sabtu, Minggu. Nah, nanti Senin baru. Nanti berubah ya haluannya ya, tantrumnya. Tantrumnya nanti jangan tantrum lagi masalah tentang utang piutang. Tantrumnya nanti tentang audit ya untuk kedepannya. Ada. Ini buzzer Maya kemarin yang HIV. Kemana tuh HIV? Oh. Terus kemana lagi yang masalah tentang pelecehan seksual mana? Terus sekarang lagi TSK. Nanti apa lagi lo? Cuma bisanya nge-spam doang lu, otak kagak ada. Otaknya di mana? Di telapak kaki. Gua cuci kaki ya di depan lu, gue siramin airnya ke muka lu mau. Nanti apa lagi? Ada. Jadi kemarin tuh ya banyak buzzer-buzzer yang nyerang ke Dokcin sebelum banyak yang diem sebelum si TSK ini muncul. Mereka tuh pada wah gitu kan, pada diem nggak komen-komen gitu kan, karena mereka juga bingung mau ngobel apaan ya kan. Tapi TSK ini muncul langsung TSK pada berani lagi. Musiman lo ya, musiman lo ya kan. Nah itu, nih lu bayarin sekolahnya dari si anak-anaknya SW, kembaliin duitnya yang cuma bayar 3 bulan sekali, 25 juta per bulan. Yang cuma tahunya cuma ngehina doang, ngelempar tantrum ke RO. Gila suruh belajar tentang detail masalahnya lo. Hah? 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 Balikin sertifikat rumah RO yang ditahan SW, malu gue itu punya RO kerja keras dia. Kalau itu mah Dokcin no comment ya gitu. Yang penting Koko RO dia sadar dia punya aset, tapi Koko RO tidak 30 tahun lebih berkarya di dunia industri entertainment, nggak seperti buzzer yang hidupnya dimakan beras-beras dijemur, ya kan? Dan ini sudah dia jalankan masalah finansial dari tahun demi tahun ya, udah lebih dari 10 tahun. Jadi aku percaya Koko RO memiliki jalan keluar. Dia namanya hidup kita nggak pernah tahu. Jauh sebelum ini muncul,
Kan dia udah ngomong di Densu, ya kan? Saya dihianati sama karyawan-karyawan saya sendiri, bahkan dicemoohin secara live publik. Kalian masih ingat live yang waktu itu ada mantan karyawannya SW sama RO yang mereka berkubu di live Komal itu, dia ngebela-bela mati-matian SW, si kelompok-kelompok karyawan ini. Ya, dan mencemoohkan Koko RO, dan itu cuma sekali ada live-nya. Sekali apa 2 kali, gue nggak tahu tuh maksudnya apa. Ya kan, itu kalau nggak salah itu momen terakhirnya sih. Ya kan, sejak gitu orang-orang. Padahal Koko RO udah bikin kalian hidup, dapat kerjaan enak, dikasih gaji. Ya kan, kenapa sampai sebegitunya? Apakah harus sampai ngehina cuma gara-gara gaji-gajinya masih pada mandek gitu, sampai harus tiba-tiba diambil kesempatan sama SW? Ya udah aja kok masuk, bukain aibnya. Jahat ya begitu ya. And Koko RO tuh merugi sampai 100 M, dan itu di luar dari planningnya dia. Ya, di luar dari planningnya dia. Karena apa? Si karyawan bajingan ini ngebobol sisinya Koko RO sampai ratusan juta, mendekati miliar. Ya, belum lagi properti-properti untuk syutingnya yang dijual sama karyawan yang sama. Ada sama oknum kerja sama karyawan lain. Ya, sampai angkat bicara salah satu manajemen yang masih kerja sama NM dan juga membenci karyawan-karyawan tersebut yang jahat terhadap Koko RO. Ya, yang Dokcin kasih lihat sekali lagi ya. Nih, kalian baca sendiri. Mana? Nih. Ya, kalian baca sendiri. Ini karyawan yang dia benci sama coworkersnya pada saat itu yang melakukan kejahatan, membobol semua yang telah dibangun sama Koko RO dari 2019. Properti dicolongin. Harddisk yang berisi program yang mau dijual ke TV pada saat itu untuk pemasukannya Koko RO terbesar dicuri juga. Kita tidak akan pernah lihat tahu apa isi-isi konten-konten yang telah diarsipkan itu. Belum lagi kartu kredit card. Ya, ini salah satu curhatan dari karyawan Koko RO yang masih sampai sekarang, ya, yang dia juga mengetahui. Nah, ini orangnya nih, kalian lihat sendiri aja di IG ada tuh. Kalian bisa explore, tanya-tanya langsung sama dia ya, bagaimana ini semua terjadinya. Ya. Tuh. Ya kan? Ini nih. Coba, Masya Allah, tabarakallah. Ya kan? Karyawan, coba. Gimana nggak kurang gila Koko RO, coba. Ya kan? Gimana lagi mau ngembaliin ininya? Tidak cukup belum masalah peliknya, reimburse dan tuntutan dari sono, karena ini. Ya, sebenarnya 3,5 M yang Koko RO pinjem dana dari temennya itu hanya sebagian kecil sebenarnya. Tapi kan gimana cara Koko RO bisa ngumpulin sampai kurang lebih 100 M diduga kerugiannya itu dia cover. Karena apa? Dia gunakan itu untuk membayar karyawan, membeli properti lagi, barang segala macam, mengganti rugi hal-hal apa yang telah diakibatkan hal ini, membayar kartu kredit juga yang dibobol, ya kan? Dan mungkin ini hanya sebagian kecil yang mungkin untuk Koko RO, yang Koko RO lupa. Pada saat itu mereka pengen namanya untuk kita buat aja deh biar nggak kelihatan minjem banget, kita buatin kayak bisnis. Ternyata di dalam bisnis itu tidak terjadi, ya kan? Dan ternyata jadi asasnya asas pinjaman uang. Tapi Koko RO lupa akan 1-2 hal. Belum lama muncul perkara masalah cangcong viral, pengadilan dan semuanya. Ya kan? Gitu. Jangan cuma live doang bantuin secara finansial. Emangnya Kubulu buka itu, buka apa namanya? Buka donasi. Nah, Santo ngentot, dengerin. Lu benerin tuh fans-fansnya SW pada buka donasi ngapain? Untuk ke si bantuin gantiin uangnya CEO yang utang ke NM. Gua tanya, lu tahu nggak? Hah? Lu tahu nggak Pak Talak yang buka uang juga sendiri? Bukan ngebantuin SW tapi minta uang ke kita semua fans RO.
minta ditransfer, udah gitu ngehina Koko RO, terus minta bantuan kita suruh transfer. Durung transfer dong, terus mana yang di fansnya Koko RO si Cong, katanya banyak uang, mana. Itu juga ada yang buka donasi untuk NTT tuh, junjungan sesama pendukung SW tuh, Santo. Ya, lagi viral tuh, buka donasi untuk NTT tapi masuk ke rekening pribadi, ngapain? Resmi nggak? Ada surat yang mengizinkan dia untuk mengumpulkan donasi untuk NTT, kemana uangnya? Pada kismin fansnya. Jangan ngajarin gue, ngerti lu? Nih, jangan sampai nanti diri begini. Dengerin. Nih, kasih tahu ya ke sekolah Seci nih, ke junjungan lu no. Nih ya, gua kasih tahu lagi. Bagaimana ini? Sebulan 25 juta. Ini orang tua murid yang anaknya satu sekolah sama Tania dan Talia no. Mana ini? 25 juta. Jadi yang sebulan udah dapat 50 juta tuh duit bersih. Ya, duit bersih 50 juta tuh. Dikali ke bulan depannya juga bersih tuh 50 juta. Iya kan? Cuma bayarnya di bulan ketiga doang kan? Per 3 bulan 17, ya udah, berarti reimburse yang bulan ketiganya dibayarin tuh, masih kembalian malah. Masih kembalian, say. Nah, gimana nih? Ya kan? Gimana nih? Audit. Audit nih Handi, nih junjungan lo nih. Gimana audit? Jangan cangcong aja. Ayo emailin, mau nggak? Ini video ini berkesinambungan karena diduga meminta untuk di emailin, SW tidak terima. Ada aja ya. Makanya jangan asal ngejeplak doang kalau masuk ke sini, cuma ngomongin apa, ngehina gue. Fokus makanya, ya kan? Audit. Nih juga ya. Nih, ini bagaimana nih CEO katanya. Nah, ini gimana CEO? Loh, ini gimana ini? Coba nih. Ini yang tadi Cangcong, Santo, coba gimana, bisa jelasin nggak? Jangan cumanya jadi buzzer doang, ini bisa jelasin nggak, klarifikasi? Serang dong NM-nya. Bisa nggak? Ya. Serang langsung kalau nggak terima ya, ke sono ya. Kalau perlu sekalian tuntut ya, wahai buzzer NM-nya, kalau kalian bisa. Ayo serang dong. Andi, lu mau ini nggak, daripada cancong-cancong, daripada gua blok, mendingan lu mau nggak nih yang secara sehat nyerang si NM, berani nggak? Lihat mukanya si Hadi juga boti-boti Cindo. Ya, gimana nih? Walah. Makanya sungguh puyeng ya guys ya. Cukup 3 aja kalian liatin. Benar yang satu-satu semuanya. Jadi kita lihat fotonya si Handi ya. Nih kalian serang ke akunnya ya. Tuh lihat fotonya. Namanya siapa, kita cari. Mau aku cari nggak di TikTok namamu? Mau nggak? Serang guys. Mau nggak? Jangan di private akun lu ya. Lu kan selalu masuk di akun gue ya. Ya. Ya di private lo ya, jangan buru-buru langsung di private. Sarkawi. Ini siapa sih? Oh ini. Oh ya pantesan. Ini mukanya lihat. Begini. Ya elah. Ini mah
warga-warga Jakarta pinggir. Kamu ke Jakarta pinggir kayak begini mah. Sama Cino. Tapi Cino nggak semuanya begitu loh ya. Cino tuh banyak yang beradab loh. Mereka tuh bener-bener royal, baik, kaya raya. Ini mah yang salah satu dapat belas kasihan kalau kata gua mah. Nggak ada nggak pernah. Oh ini. Bapak boti juga ya Pak ya? Boti juga begini. Bapak punya anak sama istri nggak? Ya? Lu di mana-mana lu banyak masuk di akun orang bilang cangcong-cangcong, di gua cuma cangcong-cangcong nih kayak begini apaan ini? Tukang pijat lu. Tukang pijat atau ke terbelakangan mental lu. Ya? Semuanya postingannya ya Allah, ini siapa pula ini? Malu tuh sama keluarga lu, udah punya keluarga, ada nenek sama istri lu. Lihat. Coba lu oh ini mah agak-agak. Oh. Fans-fansnya modelannya kayak begini semua ya. Oh, lu pendukung ini. Pendukung pendebat agama. Lu pendukung orang yang suka debat-debat agama, yang ngejelekin agama Islam sama Kristen. Pantesan modelannya kayak begini. Lu punya agama apa sih sebenarnya? Kristen apa Islam? Hah? Apa begini? Oh, pendukungnya ini. Oke, posting Nabi Muhammad segala macem. Lu ngedukung ya akun yang sering live ini nih, yang menghina-hina agama nih, yang lebih baik Islam dibanding Kristen segala macam kayak beginian. Serang guys, komen guys, yang kayak begini nih nggak pantas nih. Nggak bikin kita jadi lebih belajar untuk Koko RO dan SW. Ini menyesatkan nama yang kayak begini.